teman-teman, kembali lagi di channelnya Keluarganya Netizen. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa tradisi di Indonesia yang sering dianggap membebani masyarakat. Indonesia terkenal dengan budaya yang kaya dan beragam. Tapi, di balik semua keindahan itu ada juga tradisi yang sering dianggap kolot, bahkan bisa menjadi beban besar bagi masyarakat. Bayangkan ada orang yang harus berutang demi menikah, atau keluarga yang menunda pemakaman karena biaya upacaranya mencapai miliaran rupiah. Lalu, apakah tradisi ini harus ditinggalkan atau cukup disederhanakan? Lalu di Lampung ada tradisi jujur atau belis. Hampir sama, pihak laki-laki harus memberikan harta atau uang dalam jumlah yang besar kepada pihak perempuan. Di satu sisi, ini dianggap bentuk penghargaan, tapi di sisi lain menjadi beban finansial yang berat banget. Sekarang kita pindah ke Toraja, Sulawesi Selatan. Di sini ada upacara kematian yang disebut Rambu Solo. Tradisi ini terkenal megah tapi juga terkenal mahal. Bayangkan, satu keluarga bisa menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk menyembelih kerbau dan babi dalam jumlah yang besar. Karena itu banyak jenazah yang sengaja diawetkan dulu dan pemakamannya ditunda bertahun-tahun sampai keluarga mampu membiayai upacara besar ini. Sementara di Jawa ada tradisi selamatan atau tahlilan setelah kematian. Biasanya dilakukan berkali-kali mulai dari hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 bahkan sampai hari ke-1000. Tujuannya sebenarnya mulia, yaitu mendoakan almarhum. Tapi bagi keluarga yang ekonominya pas-pasan, harus menyiapkan makanan untuk tamu berkali-kali jelas sangat memberatkan. Dari tradisi kematian, kita lanjut ke tradisi sosial dan adat. Di Minangkabau, Sumatera Barat ada tradisi Bataga Gala, yaitu pengangkatan penghulu atau kepala suku. Acara ini biasanya disertai pesta adat yang sangat besar dan biayanya ditanggung keluarga besar. Karena itu banyak keluarga yang harus mengeluarkan dana besar, kadang sampai berhutang. Dari Sumatera Barat kita lanjut ke Bali. Di Bali ada tradisi ngaben yaitu upacara kremasi. Ngaben dianggap wajib bagi umat Hindu Bali tapi biayanya juga tidak sedikit. Upacara lengkap bisa menghabiskan ratusan juta rupiah karena melibatkan prosesi panjang, bangunan besar, dan perlengkapan ritual. Akibatnya banyak keluarga menunda ngaben bertahun-tahun sampai cukup biayanya. Oke, dari tradisi kematian kita lanjut ke tradisi panen dan pesta desa. Di Nias ada tradisi Oasa, yaitu pesta adat besar untuk menunjukkan status sosial. Biasanya melibatkan pemotongan hewan dalam jumlah besar. Semakin banyak hewan yang disembelih, semakin tinggi gengsi keluarga. Tapi konsekuensinya, biayanya bisa menguras tabungan seumur hidup. Sedangkan di beberapa daerah Jawa dan Sunda ada hajat panen. Tradisi ini bagus karena tujuannya mensyukuri hasil panen. Tetapi masalahnya setiap keluarga diwajibkan menyumbang. Kalau tidak, sering dianggap tidak menghormati adat. Padahal bagi keluarga miskin, sumbangan ini bisa menjadi beban berat. Tradisi bisa menjadi perekat.
Tapi ketika ia berubah menjadi beban, saatnya kita berani mereformasi. Dengan reformasi, beban sosial yang memberatkan bisa dilepaskan. Kita bisa hidup lebih sesuai dengan zaman tanpa meninggalkan nilai luhur yang tetap patut dijaga. Hubungan antar anggota masyarakat menjadi lebih sehat karena tak ada lagi paksaan atau kewajiban yang hanya menyulitkan. Sumber daya bisa dialihkan dari sekedar memenuhi tuntutan adat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masa depan. Inilah kebebasan sejati. Memilih hidup tanpa tekanan berlebihan sambil tetap menghormati akar budaya. Tradisi yang direformasi bukanlah hilang, melainkan lahir kembali dengan lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih membahagiakan bagi semuanya. Jadi menurut saya tradisi memang penting untuk dijaga, tetapi jangan sampai menjadi beban. Banyak masyarakat sekarang mulai melakukan reformasi, misalnya menyederhanakan prosesi, mengurangi biaya, dan fokus pada makna bukan pada kemewahan. Karena sejatinya tradisi itu harus menguatkan bukan melemahkan. Nah, kalau menurut kalian, tradisi mana yang sebaiknya tetap dipertahankan dan mana yang perlu disesuaikan dengan zaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.